lebih dari 200, kolesterol jahat itu lebih dari 150, atau kolesterol baik teman-teman yang jumlahnya kurang dari 40 ya. Nah, apa aja nih dok jenis-jenis kolesterol ya? Ada LDL atau lemak atau kolesterol jahat kita bisa biasanya sebut ya. Singkatannya dari low density lipoprotein ya, karena lemak ini ada ikatan juga dengan protein ya. Dan kolesterol jahat ini kalau dia meningkat teman-teman, jumlahnya meningkat, maka dia akan bikin numpuk di pembuluh darah arteri kita yang kecil, dan ini beresiko sekali teman-teman, terkena resiko sakit jantung ya. Dan ada lemak baik ya, lemak baik atau HDL ya. Lemak baik ini high density lipoprotein atau kolesterol baik teman-teman. Kolesterol baik ini memiliki peran, dia bisa ngilangin kolesterol yang meningkat nih ya, kalau ada penumpukan kolesterol jahat di arteri, dibersihin sama yang kolesterol baik ini ya. Makanya jumlahnya ya, itu hati-hati kalau kurang dari 40, normalnya harus lebih dari 40 ya. Nah, kalau tadi udah tahu kapan kita dibilang gangguan dari lemak darah, kolesterolnya dibilang meningkat tadi nilainya, dan sebetulnya bahayanya apa sih gitu ya dari kolesterol jahat tadi ya. Nah, kolesterol jahat atau lemak ya, atau tadi kolesterol total, trigliserida, ini kalau dia menumpuk teman-teman di dinding pembuluh darah, teman-teman bisa bayangkan ya, bisa bayangkan kalau ada got, contoh ya, got tersumbat karena sampah ya, yang menumpuk karena sampah di aliran got itu, apa yang terjadi? Ayo kira-kira menurut teman-teman. Ada aliran gotnya tersumbat karena sampah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Iya, membusuk Mbak Prima, betul, bau membusuk ya, sampahnya banyak banyak di sana, nyumbat gotnya, otomatis tersumbat, aliran airnya tersumbat, betul ya, karena ada penimbunan dari sampah tadi. Ya, betul Mbak Yuslinaida, ya betul banget ya. Begitupun juga pembuluh darah kita. Jadi analoginya teman-teman mudah banget. Teman-teman bayangin pembuluh darah kita itu kecil banget ya. Tapi kalau dia menumpuk kolesterolnya di arteri di pembuluh darah kita, maka alirannya akan menyempit dan akan tersumbat. Dan kalau ini berlangsung lama ya, terjadi penyempitan, penyumbatan di pembuluh darah, itu biasanya disebut dengan penyakitnya aterosklerosis, di mana dinding dari pembuluh darah kita itu akan terjadi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah ya. Jadi kebayang karena tadi tingginya kolesterol jahat dalam darah, dia numpuk, dia bikin plak, dia bikin sumbatan di pembuluh darah arteri kita ya. Makanya disebut aterosklerosis, pembuluh darahnya menebal dan menyempit ya. Apa yang terjadi? Satu, teman-teman, kalau ini berlangsung ya, berlangsung lama, tadi namanya aliran darah, dia menghantarkan oksigen dan nutrisi penting untuk jantung, untuk otak ya, untuk mata ya teman-teman, untuk ginjal. Nah, kalau di jantung dia tersumbat, pembuluh darahnya menebal, menyempit, sehingga oksigen dan nutrisi pentingnya nggak sampai ke jantung ya, maka terjadi juga yang namanya penyakit jantung koroner ya, atau bisa terjadi yang namanya stroke ya. Karena apa dok? Karena tadi pembuluh darahnya kecil, terus menyempit jalannya, oksigen gak lancar ke otak, nutrisi penting gak sampai ke otak, terjadi sumbatan di otak, makanya terjadi
yang namanya stroke iskemik ya, atau stroke karena sumbatan dari pembuluh darah otak ya. Dan kalau juga terjadi sumbatan ini di mata ya teman-teman, ini bisa juga terjadi buta ya, dan biasanya jarang. Kalau yang buta, yang sering banget kasusnya itu penelitian menunjukkan bahwa ya 25 dari para lelaki, 2-nya itu biasanya juga terjadi jantung koroner dan stroke ya. Dan ini ternyata makin tambah tahun itu bukan terjadi pada laki-laki aja, laki-laki dan wanita. Bahkan sekarang fenomenanya ini banyak banget pasien-pasien saya itu di umur 20-an teman-teman ya. 2 hari yang sebelum lebaran itu cek darah, ternyata kolesterolnya sampai 300, usianya baru 21 tahun. Ya ini miris banget ya. Karena apa? Karena pola hidup modern ya, kita kurang gerak, kemudian olahraga jarang, makan sehat jarang ya. Dan ini menyebabkan terjadinya penyakit yang sering banget terjadi, jantung, stroke ya teman-teman ya, dan bahkan menyebabkan kematian ya. Nah, ini gambarannya. Kalau pembuluh darah kita kecil tadi, yang atas teman-teman bisa lihat, ini yang atas pembuluh darah normal, bagus, alirannya lancar, arterinya bagus, tetapi di saat tersumbat oleh kolesterol jahat, teman-teman ya, tersumbat oleh kolesterol jahat, maka teman-teman bisa lihat pembuluh darah kita akan menebal dan menyempit otomatis. Itu artinya nutrisi penting, oksigen tuh nggak nyampe ke jantung, ke otak, dan ini menyebabkan tadi sakit jantung, stroke ya teman-teman ya. Dan gejalanya apa sih? Ini yang sering banget, tapi ini nggak khas ya, tiap orang tuh beda-beda. Ada juga yang tanpa gejala, tetapi sering juga gejalanya rasa kaku di daerah leher. Aduh, nggak kaku banget nih ya, gitu ya. Pegel-pegel nih dok, pegel-pegel, kram-kram nih, kram-kram di tangan, di kaki, ya. Nggak nyaman deh, gitu ya. Mudah sakit kepala, ya. Nah, apa tadi akibat jika kolesterol darah yang tinggi terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung sehingga terjadi serangan jantung ya. Kalau stroke dia menyumbat pada pembuluh darah otak, terjadi serangan stroke ya. Dan teman-teman, yang namanya pembuluh darah otak itu kalau kurang oksigen ya, itu tuh fatal banget ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang cegahannya dong dok. Nih tadi kolesterol gitu ya. Kita udah lihat nih dampaknya. Kolesterol itu apa gitu ya. Cara cegahnya dong gimana gitu ya. Terus pemulihannya gimana? Nah, teman-teman nggak lain nggak bukan dimulai dari pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, kita perlu olahraga rutin ya, kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Nah, apalagi sekarang Ramadan ya, ini warning juga ya, karena luar biasa sekali Tuhan menciptakan ya, ada Ramadan ini atau puasa karena di dalam kita melaksanakan puasa atau teman-teman juga yang ketika di luar Ramadan ada IF ya, ini bagus banget untuk menyehatkan metabolisme. Karena cadangan energi biasanya ketika kita puasa itu diambil dari glukosa. Jadi kalau ada penumpukan glukosa yang tersimpan itu dipecah ya. Di metabolisme, glukosanya di metabolisme dan dijadikan energi. Makanya ketika kita puasa kita nggak lemes karena glukosa ini dipecah dan dijadikan energi. Kalau glukosanya habis, cadangan dari glukosanya habis ketika kita puasa, ya, maka tubuh kita akan mengambil dari lemak, teman-teman, dan akan dibakar lemaknya, dan ini yang akan bikin gitu ya slim, singset gitu ya ketika Ramadan gitu. Dan ketika proses ini terjadi ya, dia akan bantu juga meningkatkan sensitivitas insulin. Makanya Ramadan ini bagus untuk orang juga, untuk cegah sakit gula, untuk pemulihan orang yang sakit gula, gitu ya. Bahkan di puasa terjadi autofagi, proses pembersihan sel yang rusak ya diperbaharui
sel-sel yang rusak diganti, diregenerasi dengan yang sehat ya, sehingga membuat mengurangi resiko terjadi sakit gula, jantung ya, dan kanker. Teman-teman perlu juga ketika saat ini kita mengkonsumsi makanan sehat ya, termasuk sayur, buah-buahan ya. Konsumsi makanan sehat juga dapat membantu menurunkan kolesterol seperti lemak baik ya, alpukat, kacang-kacangan. Tentunya bukan kacang yang digoreng ya. Bukan kacang yang digoreng ya. Kalau kacang yang digoreng itu kolesterol tinggi. Kemudian perlu banget untuk pencegahan menurunkan lingkar pinggang ya, teman-teman bisa cek ya lingkar perutnya berapa ya. Kalau wanita nggak boleh lebih dari 80 cm, pada pria nggak boleh lebih dari 90 cm ya. Kalau lebih buncit itu bisa dipastikan visceral fatnya meningkat dan beresiko tadi ya, teman-teman, berisiko kita terjadi sakit jantung ya, stroke ya, hipertensi. Dan tentunya kita juga cegah ya, jangan diperberat ketika kolesterol kita udah meningkat dengan merokok. Karena rokok, dengan kandungan rokok ada kandungan nikotin, tar, dia dapat menyempitkan atau membuat penebalan pada dinding pembuluh darah arteri, dan ini memperberat ya. Jadi kalau kolesterolnya udah tinggi plus orang yang ngerokok, ini memperberat terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, terjadi penebalan, penyempitan ya, makanya beresiko sekali terjadi jantung dan stroke ya, sakit jantung dan stroke. Kemudian kita perlu teman-teman untuk beristirahat cukup, mengelola stres dengan baik, relaksasi, dan tentunya teman-teman juga bisa menggunakan support teknologi smart device dan superfood ya. Ini bantu banget untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi selain pola makan sehat, olahraga rutin ya, kemudian istirahat cukup, kelola stres dengan baik, berhenti merokok, teman-teman bisa banget menggunakan smart device ya dan superfood. Nah, apa aja sih smart device-nya? Smart device-nya tentunya yang memiliki teknologi microcurrent ya. Kemudian superfood yang bagus untuk menurunkan kolesterol juga, bagusin metabolisme lemak, jadi dia sehatin metabolisme kita, teman-teman, yaitu superfood dengan kandungan antosianin ya. Nah, smart device-nya seperti apa? Kenapa kok bisa bantu untuk pemulihan orang yang punya kolesterol yang tinggi ya, karena dengan smart device berteknologi microcurrent dia dapat mensehatkan limfatik kita, diantaranya mulai dari meningkatkan sirkulasi darah. Tadi ya teman-teman, kaitannya ketika kolesterol ini meningkat, terjadi flak, terjadi sumbatan di pembuluh darah, maka ketika teman-teman pakai smart device dengan teknologi microcurrent ini, dia dapat merangsang pembuluh darah kecil, kapiler, dan bantu banget untuk mengurangi resiko aterosklerosis ya. Jadi kalau teman-teman rutin pakai smart device dengan berteknologi microcurrent ini, itu akan bantu banget sirkulasi darah kita bagus dan mengurangi penyumbatan arteri ya. Karena sirkulasinya yang baik dan bantu banget untuk membersihkan flak kolesterol yang nempel di dinding arteri, teman-teman. Dan dia dapat mengurangi kesemutan atau kebas-kebas ya. Jadi karena sirkulasinya lancar, otomatis dia akan bantu ngurangin kesemutan ya. Kemudian meningkatkan oksigenasi ya, karena terjadi relaksasi, ngurangin stres, orangnya happy ya. Dan yang kedua, nggak kalah penting, mengurangi peradangan pada pembuluh darah ya. Nah, kolesterol yang tinggi sering ini menyebabkan peradangan ya, peradangan di pembuluh darah, dan tadi mempercepat pembentukan flak. Ketika kita pakai smart device ini dengan teknologi microcurrent ini ya, dia dapat mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Ini keren banget ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, meningkatkan elastisitas pembuluh darah ya. Nah, biasanya tadi kalau
kolesterol tinggi, elastisitasnya dari pembuluh darah tuh tadi kaku. Nah, ini jadi meningkat elastisitas pembuluh darah. Dan ini dapat menurunkan resiko tekanan darah tinggi. Keren banget ya. Dan yang terakhir meningkatkan detoktifikasi ya. Karena lemak langsung terbuang ya, kemudian mencegah dan mengurangi flak, maka nyerinya akan berkurang ya. Jadi teman-teman gunakan rutin teknologi smart device microcurrent ini, kemudian juga bisa menambah superfood yaitu kaya akan antosianin ya, di mana teman-teman ini bantu banget mengurangi peradangan ya, mengurangi peradangan, kemudian juga meningkatkan imun tubuh dan menyehatkan metabolisme lemak kita, dan ini bantu banget untuk kolesterol yang tinggi ya. Oke, nah jadi udah yakin nih ya gimana kita bisa jaga, bisa mulihin dengan cepat gitu ya, dengan cepat, dan ini sangat memungkinkan banget kita pakai smart device dengan teknologi microcurrent, kemudian kita bisa konsumsi superfood yang kaya akan antosianin ya. Juga bisa menambah dengan omega 3 plus krill oil, ini bagus banget juga untuk menurunkan kadar lemak yang jahat ya di pembuluh darah kita juga boleh, atau teman-teman juga bisa menggunakan Colestimax ya, boleh juga. Oke, saya cek apakah ada pertanyaan ya. Oke, saya cek dulu ya teman-teman ya. Wow, ini semangat banget ya. Terima kasih, Dok. Jika kolesterol total hasilnya normal, apakah pastri, trigliserida, LDL dan HDL normal juga? Karena ada yang pernah kasih tahu saya, jika kolesterol total normal tidak menjamin trigliserida, HDL dan LDL-nya normal. Iya betul. Jadi perlu diperiksa ya, Kak ya. Jadi ini nggak bisa dikira-kira karena ini perlu pemeriksaan laboratorium, Kak Krisna. Jadi kalau kolesterolnya total itu bagus, disarankan kalau mau bagus, akurat, lebih akurat hasilnya, Kakak bisa cek di laboratorium ya. Jadi puasa dulu tentunya, puasa, ya, malamnya udah puasa, nanti dicek gitu ya. Yang dicek apa aja, biasanya dokter akan rekomendasiin kolesterol total, trigliserida, lemak jahat atau LDL, dan lemak baik atau HDL. Jadi keempat komponen kimia darah ini perlu dicek ya, agar lebih akurat ya Kak ya. Oke, Dok, saya mau tanya kolesterol saya normal, kenapa di sudut mata kanan dan kiri saya ada santet plasma? Katanya itu karena kolesterol jahat. Iya betul, itu terjadi juga penumpukan kolesterol ya pada kulit, Kak, benar. Apakah bisa hilang dan apakah ini turunan? Jadi ini bisa dikurangi ya, Kakak bisa, Kak Verita ya. Kak Verita, kakak bisa banget untuk mengurangi pemakaian smart device microcurrent ini secara rutin ya. Kemudian kakak juga tadi gunakan superfood ya. Kemudian juga bisa gunakan teknologi ECOG galvanic spa ya, bantu lagi ya, bantu lagi. Kemudian pola hidup sehat tentunya, olahraga rutin jangan lupa ya, kurangi stres ya. Kebanyakan udah makan sehat nih, fenomenanya banyak banget, udah makan sehat, udah olahraga, tapi ternyata suka overthinking ya, cemas berlebihan. Nah ini juga sulit banget untuk terjadi sehatnya metabolisme tubuh, karena dia secara komprehensif, secara menyeluruh. Kita perlu banget untuk menurunkan kolesterol, dan tentunya bukan hanya sebatas turun, tapi jaga banget untuk metabolisme kita sehat gitu ya. Semoga menjawab ya Kak ya. Oke. Gosok rutin smart device-nya untuk kolesterol di mana aja. Jadi ini Kakak bisa gunakan kaki ya, kemudian di tengkuk ya, di tengkuk boleh ya. Jadi tangan, kedua kaki, kemudian di tengkuk boleh.
Kemudian Kakak juga perlu pakai di daerah perut ya. Ini akan bantu banget untuk metabolisme lemak ya. Oke, ya jadi dipakai rutin ya Kak ya. Kalau untuk kolesterol gosoknya tadi ya Kak ya, di perut digosok, di kaki, di tangan karena ini akan bantu untuk metabolisme semuanya ya. Oke. Kak Wiwin, kalau asam urat yang tinggi bisa nggak dok? Kalau untuk asam urat yang tinggi boleh banget, karena biasanya asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, ya kalau belum lagi kalau misalnya juga ada gula yang tinggi, terjadi kelainan metabolisme, bagus banget itu penggunaan smart device microcurrent dan superfood ya. Jadi kalau tadi asam urat tinggi bisa konsumsi superfood antosianin ya Kak ya, rutin diminum 2 kali 1 ya. Oke, habis makan ya, jangan lupa baca doa ya. Oke, kalau mau cek HbA1c ataupun gula darah ya, bagusnya puasa dulu ya, puasa dulu ya. Nanti sekalian cek gula darah. Biasanya medical check up itu teman-teman juga jangan lewatin ya. Medical check up ini minimal 6 bulan sekali ya. Teman-teman perlu cek gula darah, kemudian kolesterol total, trigliserida, kolesterol atau lemak jahat, lemak baik ya, itu dicek ya minimal 6 bulan sekali ya. Untuk apa? Untuk kita biar tahu ya sebetulnya tubuh kita butuh apa atau kelebihan apa, dan ini bagus banget untuk cegah darah tinggi, cegah stroke, cegah sakit gula ya. Oke, dok, kemarin teman saya sudah beli smart device dan dia kena asam urat di kaki. Setelah 2 kali digosok karena tambah parah nggak bisa jalan sampai sekarang. Nah, ini Kak, Kakak perlu kalau asam uratnya tinggi, tentunya tingginya berapa ya? Tingginya berapa? Apakah punya komplikasi yang lain ya? Jadi selain Kakak pakai smart device microcurrent-nya dipakai harian ya, yang kedua Kakak juga perlu menambah superfood ya, karena yang namanya asam urat tinggi itu ternyata terjadi kelainan metabolisme ya. Nah, kalau metabolisme terganggu, biasanya terjadi peradangan. Nah, mengurangi peradangan, Kakak juga bisa konsumsi antosianin, superfood antosianin ditambah omega 3 dengan kaya krill oil atau marine omega ya. Kakak bisa minum ya. Kalau budget lebih, Kakak bisa konsumsi H-Lock Wispan ya. Oke. Nah, dan jangan lupa nih untuk yang asam urat tinggi perlu ngatur pola makan sehat ya, perlu ngatur pola makan sehat. Dan ini akan berangsur-angsur biasanya pulih ya. Dan kalau masih tinggi aja timbul komplikasi, tentunya Kakak boleh banget berkonsultasi ke dokter ya. Kalau udah terjadi komplikasi yang lain ya. Oke, mudah-mudahan ngejawab. Superfood apa untuk kolesterol? Kak Sukma bisa gunakan superfood antosianin ya, yang kaya antosianin, kemudian Kakak juga bisa nambah dengan omega 3 krill oil atau marine omega ya, atau kolestimek ya, juga bisa ya. Mudah-mudahan ngebantu. Apakah kolesterol yang tinggi mempengaruhi vitalitas? Ya, semuanya berkaitan ya Kak ya. Biasanya ketika kita kolesterol tinggi, itu kan kram-kram, pegel, nggak nyaman. Aduh, tengkuk berat, ya pusing, dan ini ganggu banget untuk vitalitas kita, untuk produktivitas ya. Jadi ganggu vitalitas dan produktivitas ya. Dan tentunya di saat kolesterol tinggi, ini bahaya ya, karena banyak banget saya punya klien itu yang kolesterol tinggi menyebabkan dia stroke ya, atau sakit gula. Jadi ada penyakit yang bestian nih antara kolesterol, gula ya, darah tinggi ya, ini tuh jantung tuh bestian. Makanya mencegah agar mereka nggak muncul juga komplikasinya. Nah, dimulai dari kita perbaiki pola makan sehat, olahraga rutin ya.
gunakan smart device, kemudian juga gunakan superfood dikonsumsi ya. Oke, jadi ganggu ya, jadi mempengaruhi vitalitas. Kolesterol tinggi tentunya mempengaruhi vitalitas juga ya. Mudah-mudahan ngejawab Kak Abu. Makasih pertanyaannya. Kalau fungsi R2 dan waistband bagaimana? Bisa untuk kolesterol juga. Nah, untuk R2 dan waistband di H-Lock waistband dia ada untuk bagusin metabolisme juga ya. Nah, biasanya ketika metabolisme terganggu, ototnya juga nggak nyaman kan, ya. Makanya kalau mau konsumsi R2 juga bagus dan ditambah dengan superfood antosianin untuk lebih menunjang metabolisme lemak, ya. Jadi lemak jahatnya menurun, ya. Ini bantu banget, ya. Oke, jadi kalau kakak konsumsi R2, waistband boleh ditambah dengan superfood antosianin juga lebih bagus ya. Oke. Kalau memang tinggi banget tambahin kolestimek ya. Oke. Juga marin omega bagus banget, boleh ya. Oke, Kak Berta, kalau untuk stroke bisa juga kah untuk setahun lebih? Bisa banget, Kak. Jadi Kakak untuk stroke gunakan smart device microcurrent, dia akan melancarkan aliran darah yang stroke, maka ketika aliran darahnya bagus, dia akan lebih relaksasi, ototnya lebih bagus ya. Jadi untuk gerakan, biasanya kan kalau struktur ada lemes ya, ada yang lemesnya gitu. Nah, itu otot-ototnya jadi lebih bagus, sirkulasinya lebih bagus, dan cegah tadi penumpukan flak di pembuluh darah kapilernya ya. Gunakan smart device microcurrent, kemudian mengurangi stres ya, dan relaksasi ya. Ini bantu banget untuk pemulihan sel. Kemudian untuk yang stroke juga boleh gunakan superfood antosianin. Kalau ada dana lebih bisa gunakan juga H-Lock waistband dan R2 ya. Oke, semoga ngebantu ya. Kak Haryati. Oke. Maaf Dok, mau tanya, kalau saya tangan sakit kayak ketarik gitu Dok, tapi asam urat saya normal, cuma saya habis sakit TB baru sembuh bulan Oktober kemarin. Apakah karena banyaknya konsumsi obat TB ya Dok? Mohon penjelasannya ya. Jadi kalau kakak tangannya itu sakit kenapa ya? Apakah ototnya? Ya saya tidak lihat kakak sakit tangannya seperti apa. Nanti dicek apakah yang sakit itu karena ototnya atau salah tidur ya. Kalau untuk pengobatan TB itu memang harus dikonsumsi habis ya, karena agar tuntas bakterinya penyebab TB-nya itu bisa tuntas ya. Ini nggak apa-apa dikonsumsi sampai selesai. Biasanya ada pengobatan 6 bulan, 3 bulan ya. Dan ditambah Kak, ditambah superfood untuk bantu peradangan karena paru-paru ya. Kakak juga bisa konsumsi H-Lock waistband ya. Bantu marin omega, boleh banget, atau Cordimac ya. Oke, mudah-mudahan ngebantu. Oke, Kak Siti Rodia. Emak saya vertigo. Oh, ibunya vertigo. Semoga cepat sembuh ya, Kak ya. Apakah ini berhubungan dengan kolesterol jahat dan trigliserida yang tinggi serta gulanya yang tinggi juga? Jadi memang ada kaitannya, ketika gula darah ini meningkat, dia akan ganggu sirkulasi juga pembuluh darah yang ada di otak. Makanya ngerasanya pusing, kadang vertigo ya. Dan biasanya orang-orang yang gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi itu sulit tidur kan ya. Makanya ngaruh juga terjadi ketegangan pada pembuluh darah yang ada di otak ya. Jadi kalau saran saya, kalau ada obat yang diminum, obat dokternya dijarakin 1-2 jam, tambah dengan konsumsi karena ini berhubungan dengan metabolisme, boleh superfood antosianin Kak, ditambah dengan marin omega. Kalau ada dana lebih, boleh konsumsi H-Lock waistband ya. Semoga ngebantu. Dok, apakah dengan mengkonsumsi rutin MO dan kolestimek, asam urat dan kolesterolnya membaik permanen atau hanya pada saat mengkonsumsi saja? Jadi ketika kita mengkonsumsi suplementasi ya, dia tidak mengklaim untuk menyembuhkan ya, atau menghilangkan, menurunkan secara total langsung gitu, tidak ya. Kita tidak mengklaim superfood untuk
mengobati satu penyakit ya, tidak mengklaim, tapi dia memperbaiki keluhan-keluhan yang dialami. Dan beberapa penelitian juga dapat menurunkan, seperti Cholestimek, dia menurunkan kolesterol jahat ya. MO juga dapat menurunkan kolesterol jahat. Nah, tetapi ketika teman-teman makannya jorok lagi, pola hidupnya nggak bagus lagi, maka memungkinkan banget untuk tinggi lagi lemak jahatnya, ya. Contohnya teman-teman make sampo, maaf ya, misalnya nggak pernah keramasan, terus sekarang udah keramas, terus besok-besok sebulan nggak keramas, pasti ada kutu, ada bakteri, ada jamur, makanya harus keramas lagi. Nah, seperti itu juga analoginya ketika kita mengkonsumsi superfood atau suplementasi. Makanya ketika kita mengkonsumsi superfood atau teman-teman pengen banget bagusin metabolisme, perlu komprehensif, perlu menyeluruh, mulai dari microcurrent-nya dipakai, teknologi smart device-nya dipakai, superfood-nya dipakai, ya, diminum gitu ya, Cholestimec-nya diminum, MO-nya diminum, atau antosianinnya diminum, plus jaga untuk makan sehat dan aktivitas fisik. Makanya dinamain program ya, makanya dinamain program. Nah, nanti kakak juga bisa ikut program cari tahu penyebabnya kolesterolnya tinggi, jangan-jangan obesitas ya, jangan-jangan lemaknya berlebih ya. Dan ini perlu juga untuk ikut pengelolaan berat badan ya, atau fat loss ya. Kita turunkan lemaknya, penyebabnya. Oke. Apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan ejakulasi dini? Ya, tentunya ejakulasi dini ini berhubungan juga dengan pembuluh darah yang ada di reproduksi ya. Sedikit banyak juga bisa mempengaruhi karena nggak nyaman banget, pasti ada kaitannya. Namanya pembuluh darah itu kan berkaitan ya, mulai dari jantung, otak, dan semuanya ya. Ini juga termasuk biasanya untuk orang-orang yang pengen banget punya anak atau promil program untuk punya anak itu, makanya biasanya dicek juga kadar kolesterol ya Kak Abu ya. Dan itu biasanya dokter akan cek kolesterol, gula juga ya, karena juga mempengaruhi ke ejakulasi dini karena berhubungan dengan pembuluh darah ya. Tentunya metabolisme baik, semua sel kita akan baik ya. Oke, mudah-mudahan ngejawab ya. Pergelangan tangan dok, ototnya kayaknya. Oke, kalau ototnya bagus banget tadi pakai smart device rutin ya Kak ya. Semakin pelan semakin bagus ya. Oke, Kak Ida, kalau mata sama bibir atas kanan kedutan aja, dengan diagnosa TIC perlu suplementasi apa? Nah, ini kalau kedutan, kakak juga bagus untuk konsumsi H-Log R2, Wispan ya, bagus banget untuk otot ya, atau nambah dengan Marine Omega juga boleh, tambahin smart device ya, relaksasi, anti radang, kemudian sirkulasi darahnya jadi bagus ya Kak ya, dipakai juga smart device rutinnya Kak Ida ya. Sama kurangi stres, biasanya kalau kedutan tanpa sadar juga orang stres juga bisa terjadi ya. Oke, Kak Warjiah. Oke, waktu kita tinggal 5 menit. Oke, Kak Warjiah, bagian kaki berasa kebas, telapak kaki berasa tebal, gula darah naik, turun, tapi tetap jaga pola hidup sehat. Tapi aktivitas seperti biasa. Gimana ini dokter? Dicek Bu, gula darahnya naik turun, saat ini lagi naik atau lagi turun ya. Untuk cegah gula darah yang meningkat, bagus banget pemakaian smart device microcurrent untuk melancarkan aliran darah, ya, mengurangi anti peradangan untuk di daerah saraf-saraf perifer, ditambah bagusin metabolisme karena metabolisme gula yang terganggu. Metabolisme gula bagus banget untuk konsumsi superfood kaya akan antosianin, tambah dengan omega 3, ada dana lebih boleh H-Log Wispan ya. Plus kakak perlu banget makan sehat ya. Nah, ini udah keren aktivitasnya seperti biasa ya, berarti nggak ada keluhan ya. Lanjutkan ya Kak ya, tambah doa. Oke. Oke. Nah, ini izin tanya dok, pasien pasca operasi lambung didiagnosa dokter ada kanker stadium 4, sebaiknya disarankan minum suplemen apa untuk kanker? Kakak boleh konsumsi H-Log Wispan R2 boleh ya, atau yang pahe
boleh konsumsi Tigrin dan Rešimek. Oke. Minum kolagen boleh banget, boleh ya, boleh. Ditambah dengan pemakaian gosok smart device microcurrent ya. Bagian mana? Tentunya kalau tadi kakak ada cancer stadium 4 itu di lambung ya, berarti ada rasa sebah, nggak nyaman, kakak juga boleh gosoknya itu di daerah tangan, kaki ya, kedua tangan, kedua kaki agar lebih rileks, istirahatnya bisa cukup, makannya enak, akan nambahin imun tubuh ya, tentunya dengan pemakaian microcurrent ditambah dengan suplementasi yang ada dilanjutkan ya. Tadi eclok R2, Wispan boleh ya, atau yang pahe bisa paket hemat, Tigrin, Rešimek, Marin Omega ya boleh. Tambah life pack juga boleh. Oke. Kak Warjiah, sering kedutan mata atas dokter. Oke, coba relaksasi ya dengan cara olahraga rutin, makan sehat, dan pemakaian smart device ya. Biasanya itu stres berlebih juga bisa mata kedutan ya. Oke. Apakah berbanding lurus antara berat badan dengan turun kolesterol? Iya, biasanya orang yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, kebanyakan berat badannya berlebih, tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan banyak banget pasien-pasien kurus ya, dia lemaknya meningkat, biasanya buncit, obesitas sentral. Badannya biasa aja tapi biasanya buncit di perutnya atau terjadi namanya obesitas sentral, peningkatan lemak visceral di dalam perut ya. Jadi ini akan juga biasanya ganggu banget ya. Biasanya juga terjadi kalau dicek terjadi peningkatan kolesterol. Oke, asam urat Nutrifood yang tepat apa? Untuk asam urat karena ini terjadi kalau tinggi atau kepengen sehatin nggak tinggi tapi pengen sehatin nih dok asam uratnya, teman-teman bisa pemakaian smart device, microcurrent, dan superfood kayak antosianin, boleh banget. Tambah eclok Wispan, bagus ya. Kalau ada dananya lebih, eclok Wispan, R2, boleh ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, apakah mata minus termasuk gangguan kolesterol? Ya, mata minus tidak ya, tidak berhubungan dengan kolesterol. Dan apa bisa terapi gosok dengan IO dengan teknologi smart device? Kalau mata minus boleh banget ya digosokin. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang sehat dan sakit aja itu boleh banget pemakaian smart device microcurrent. Jadi teman-teman jangan khawatir, mau sakit apa aja boleh kita pakai smart device microcurrent ini ya. Tentunya lihat lagi sakitnya di daerah mana ya. Nanti bisa juga tanya kepada yang mengundang ya untuk gosoknya. Oke, semoga menjawab. Ini terakhir ada 3 pertanyaan kita habiskan ya. Habis itu kita selesai ya. Gagal jantung grade 2, sebaiknya pakai apa dokter? Kalau gagal jantung bisa konsumsi Cordimek, boleh ya, atau Marin Omega. Oke. Limfoma gimana ya dok ngilanginnya? Kalau limfoma ini berarti tumor ya. Tumor dicek ya kak ya, tumornya seperti apa ya. Limfomanya tentunya ini perlu, kalau berhubungan dengan tumor kanker perlu banget juga terapinya komprehensif secara holistik menyeluruh, mulai dari pola makan sehat, olahraga rutin, pemakaian smart device untuk sirkulasi darahnya bagus, kemudian relaksasi bagus. Kalau ada nyeri dia mengurangi nyeri ya. Tambah untuk limfoma kakak bisa nambah superfood, kalau ada dananya lebih eclok Wispan dan R2. Kalau terbatas bisa Tigrin, Rešimek, Marin Omega. Oke, mudah-mudahan ngebantu. Saya sangat kurus dok, kolesterol di atas. Nah, ini tadi kasusnya ya. Yang kurus itu banyak banget. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan orang yang tinggi kolesterol hanya yang gemuk aja. Nggak, tetap ada juga banyak bahkan yang kurus kolesterolnya tinggi ya. Seperti ini ya Kak Elvi ya.
di atas 230, emang perutnya sedikit gendut. Nah, ya betul ya. Oke, oke, rasanya udah cukup sekian. Terima kasih kebersamaannya. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya, selamat ya. Ataupun untuk teman-teman yang saat ini tidak menjalankan puasa, tentunya kita sama-sama gunakan secara rutin smart device, microcurrent, superfoodnya diminum, jaga kesehatan fisik kita dengan makan sehat, berpikir positif, ya, manajemen moodnya yang baik, ya, kemudian manajemen stresnya juga perlu bagus, bantu dengan doa, teman-teman, karena tidak ada sesuatu kejadian yang datang di luar kehendak Allah. Nah, kalau yang datengin Allah tentunya kita banyak juga doa ya. Bantu dengan ikhtiar dan berdoa, dan kalau udah ikhtiar, udah berdoa, teman-teman tinggal bertawakal, berserah diri ya, dan jalankan pola hidup sehat. Semoga membantu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.